Ya, selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang terhormat Pemimpin Divisi Kredit Retail Bank BJB Bapak Rudi Purwadi, dan yang kami hormati Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Haji Suherman SH MSI, dan yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Bapak Dr. Andes Haji Didit Fajar Putradi MSI. Yang kami hormati Pemimpin Bank BJB Cabang Garut Bapak Muhammad Indra, dan yang kami hormati Ketua Persatuan Reda Tama Republik Indonesia atau PWRI Garut Bapak Yaya S. Permana, dan yang kami hormati perwakilan pensiunan dari Pepabri dan calon pensiun Polres dan calon pensiun PNS. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali acara hari ini mari kita sama-sama berdiri dan mendengarkan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pembunuh. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hamba-hambamu yang lemah bersimpuh berdoa di hadapan-Mu. Terimalah puji syukur kami atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, dengan seizin-Mu, kami semua dapat hadir bersama dalam acara ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jernihkanlah hati kami, berilah kami semangat, kekuatan dan kesehatan agar kami dapat melaksanakan acara ini dengan baik dan benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Pemimpin Divisi Kredit Retail Bank BJB Bapak Rudi Purwadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cuaca sangat cerah dan saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu juga dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama di acara BJB Talk. Bank BJB di sini tidak hanya sekedar jualan produk, tapi kami memberikan lebih apa yang bisa kami berikan sesuai kebutuhan dari perasaan bapak-bapak sebagai pensiunan yang ingin tetap memiliki asistensi dari sisi produktivitas, dari sisi kesehatan. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan lanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sambutan dari Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Haji Suherman SH MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang jelas kalau kami di sini agak sedikit beda apa yang disampaikan BJB. Enggak apa-apa kalau kritik boleh. Kalau di sini kan disukan sehat itu pasti. Kalau saya slogannya pensiun itu pasti. Karena pensiun itu pasti. Pasti pensiun. Tidak ada yang nolak pensiun. Mati, pensiun, pasti itu. Nah, kalau sehat belum tentu pasti. Oke. Harus perlu oke kalau sehat. Karena sehat itu perlu ada upaya ikhtiar yang dilakukan oleh kita. Salah satu bentuk ikhtiar kita silaturahim. Hari ini para pensiunan hadir dalam bentuk silaturahim. Dua keuntungan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Barang siapa yang rajin bersilaturahmi, dua keuntungan. Satu, akan diberikan mudah untuk pinjaman. Ya, kan tahu ya itu rezekinya. Yang kedua, akan dipanjangkan umur insya Allah. Karena ada cicilan pasti kita harus tamat dulu.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tanda mata dari Bank BJB dari Bapak Rudi kepada Bapak Suherman. Ya, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama menyimak talk show BJB Talk ini, pensiun oke sehat pasti. Dan sebelum saya duduk dan juga ngobrol sama bapak-bapak di depan, saya ingatkan ya, kalau Bapak Ibu ingin nanya boleh. Nanti kita buka sesi pertanyaan setelah pemaparan dari bapak-bapak berikut ini. Dan nanti akan ada hadiah ya, logam mulia. Aduh, di sini Bapak Ibu pasti mau ya. Jadi siap-siap disimak, nanti siapkan pertanyaannya, oke? Saya kira kalau tadi pertanyaannya Bu Wanda, bagaimana pemerintah Kabupaten Garut mengelola pensiunan gitu ya? Dari aspek yang pertama tadi kami mengelola atau apa namanya disebut dengan manajemen sistem manajemen sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Garut, dari mulai perencanaan kebutuhan, pengadaan, kemudian pengelolaan karirnya, kemudian pengelolaan rotasi dan mutasinya, pengelolaan manajemen kinerjanya, penggajiannya, kesejahteraannya, perlindungannya, pelayanannya, sistem informasi manajemennya sampai kepada pelepasan untuk masa pensiun. Jadi kalau tadi Pak Asisten 1 atau Pak Asisten Pemerintah dan Kesra itu menyampaikan bahwa pensiun itu pasti, jadi bagi setiap aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, pasti memang akan mencapai batas usia pensiunnya. Kalau memang insya Allah usianya diberi oleh Allah sampai kepada batas usia pensiunnya. Sekarang masa usia atau batas usia pensiunnya PNS atau P3K ada di usia 58 tahun, kecuali untuk fungsional. Terima kasih Pak Didit, jadi memang spiritnya optimisme itu penting ya, dan ini profil berikutnya kita akan bahas lewat Pak Yaya. Tadi udah disampaikan bahwa Pak Yaya dulu aktif di Pemda ya Pak Yaya. Boleh, mangga silakan Pak Yaya, mic-nya kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Pak Yaya ini Bapak Ibu sekalian. Pak Yaya mungkin kan Pak Yaya sudah berpengalaman ya, dan Bapak juga sekarang aktif di PWRI, di LLI. Mungkin buat yang calon pensiun nih, spiritnya mesti gimana nih Pak biar bisa aktif seperti Bapak, sehat, tambah ganteng lagi kalau tepatnya Didit bilang. Makanya tadi prinsipnya purna tugas yes, purna bakti no. Itu Nah, prinsipnya. catat ya Bu Ibu Jadi ya, paling Bapak-bapak tidak ya. kalau kita dimanapun kita berada di salah satu organisasi atau dua organisasi sekalipun gitu kan, insya Allah semangat tinggi, makanya sesuai dengan visi LLI dan PWRI terwujudnya kehidupan lansia yang sehat, produktif dan mandiri. Sehat, produktif dan Betul, mandiri. sehat, betul. Cocok nih sama judul kita ya. Sehatnya iya, pensiun oke tuh artinya mandiri dan aktif. Pas. Baik. Terima Saya kasih. kira sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Yaya. Baik Bapak Ibu hadirin, ini kita harus mencontoh ya Pak Yaya, tokoh yang sangat inspiratif. Dan menyambung dari apa yang diinformasikan Pak Yaya, saya juga ingin mendengar testimoni ini dari salah satu anggota PWRI mungkin atau pengurus. Bapak atau Ibu Bapak Raden Didit Gorda Nurawan hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk BJB begitu ya, atau Ya. sebelum masuk BJB saya berpikir kan orang mertua sudah meninggal, jadi nggak ada beban apa-apa, jadi bebas. Nah, di bank yang lain ATM-nya hanya satu, kan untuk kemudahan mengambil gaji pensiun begitu ya, terbatas. Saya pikir kalau mengambil di bank yang lain dengan ATM bersama kan biaya begitu ya. Sebagai pensiunan Rp1 juga diperhitungkan begitu ya. Akhirnya kebetulan dari BJB ada komunikasi, ya alhamdulillah kita duduk manis pensiunan di rumah, administrasinya diproses oleh BJB, turun pindah ke BJB begitu. Namun masih tetap harapan saya ATM-nya masih harus ditambah Pak Ida. PR Pak Indra. Begitu ya. Untuk Baik. memudahkan kan para pensiunan inginnya Lebih mudah ya aksesnya ya. Mun sama dikintun kagolodok ya. Kalau bisa mah begitu ya. Karena sudah mayoritas sudah pada lanjut begitu. Ya minimal kalau ATM-nya lebih banyak fasilitas yang bisa dimudahkan kepada para pensiunan begitu.
Baik. Gitu ya. Baik, terima Saya kira kasih itu ya, Pak terima Didit. kasih. Mohon Iya. maaf bila kurang pas begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi dengan testimoni berikutnya gitu ya. Dari Bapak Rofingi dari Pepabri. Kenalkan, nama saya Rofiki. Kebetulan kami dari TNI Angkatan Darat. Saya dulu tugas pertama kali di Jawa Timur, terus pindah ke Jawa Barat. Jadi masuk Garut 98. Jadi menjelang pensiun saya tugas di Tasik. Saya juga pertama pensiun itu sebenarnya kaget. Kagetnya apa? Karena saya dari TNI itu kan kebiasaan bahwa gaji kita adalah di BRI. Tapi setelah saya pensiun terima SK itu turun ke BJB. Saya sampai sempat komunikasi di situ, bisa nggak kalau umpamanya saya pindah ke BI. Tadinya begitu, Pak. Alasannya apa? Karena kalau BRI kan kalau saya pulang ke Jawa Timur atau saya pulang ke Jawa Tengah kan banyak, Pak ya. Kalau BJB kan adanya di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah nggak ada. Ya. Mungkin untuk ATM itu bisa mungkin diperbanyak. Karena kalau mau di Garut kan masih terbatas kelihatannya ya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rofingi. Gitu ya Pak Indra, PR-nya ATM cina Pak. Aduh, kalau bisa mah mobile gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ngobrol-ngobrol ya di BJB Talks ini, pensiun oke sehat pasti, dan kini tiba saatnya saya berbicara dengan Pak Rudi dan juga Pak Indra. Pak Rudi dulu nih, boleh dong Pak Rudi, gimana sih sebaiknya kita menyikapi ya, atau bagaimana spirit kita untuk mulai masuki masa pensiun biar bisa tetap produktif, sehat, aktif, mandiri mungkin ya, sesuai dengan PWRI. Silakan. Tadi saya sudah banyak mendengar langsung statement dari bapak-bapak pensiun yang secara fisik dan secara proses sudah menjalani. Nah, kembali lagi, dari sejak pegawai aktif bahwa tadi Pak Asda menyampaikan, abdi mah SK dititipkan terus di BJB. Nah, pandemik ini menjadi titik mulai bahwa bank itu harus menyediakan juga kemudahan dalam menjawab kebutuhan sesuai dengan masa kerja nasabah saat aktif. Insya Allah yang diajarkan, yang disampaikan oleh Bank BJB itu adalah bagaimana caranya menjadi karyawan yang memiliki daya finansial. Dalam membantu bapak-bapak ibu pensiun, kami tidak hanya sekedar membantu dari sisi kredit dan kemudian menjadi memiliki usaha. Tapi ada suatu misi yang kita ingin bawa bapak-bapak jangan merasa ditinggalkan sendiri dalam kondisi perubahan yang serba digital ini. Betul. Karena tanggung jawab kami untuk mengedukasi bapak-bapak dan ibu-ibu gimana dari digital imigran, karena yang lahir sebelum 90 itu masuk digital imigran. Abdi digital imigran, tapi digital imigran yang talent, beradaptasi cepat. Kami akan membuat bapak-bapak beradaptasi secara digital dengan lebih nyaman. Karena tetap kembali lagi, kalau pinjam istilahnya kepada para pensiun cukup satu, diuongke, diperlakukan seperti halnya beliau-beliau ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Insya Allah dengan niat seperti itu, dibarengi dengan kerjasama rival kemitraan, kami bisa membuat bapak-bapak dan ibu semakin percaya terhadap Bank BJB. Luar biasa, begitu ya Bapak Ibu. Ini yang membedakan Bank BJB dengan yang lain, bahwa perlakuan Bank BJB terhadap para pensiun ini seperti kepada orang tua sendiri. Jadi ikatan batinnya lebih dalam ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan juga nih, nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya nanti setelah pemaparan dari Pak Indra. Nah, baik, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Pak Indra nih. Pak Indra ini pimpinan cabang BJB cabang Garut ya. Gimana sih Pak Bank BJB Garut saat ini terhadap treatmentnya terhadap nasabah-nasabah pensiunan? Kan beda ya, kata Pak Rudi bilang lewat hati ya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Wanda.
izin Pak Rudi, Pak Haji Yaya dan Pak Kadis, Pak Didit, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiunan ini memberikan loyalitas yang cukup tinggi buat kami. Itu yang pertama. Ya. Kemudian menarik mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Yaya dan Pak Didit bahwasanya terkait dengan layanan izin, mungkin Pak Rofi, Pak Didit, mungkin kita pun akan buat program mungkin nanti ke depannya, tidak hanya dengan serta-merta para pensiunan itu kalau setiap tanggal 1 itu harus ke Bank BJB, kita punya mobil layanan. Mbak Banda. Ini nih. Paling Tepuk tidak tangan, ini Bapak, mobil Ibu. layanan izin Iya. mungkin Pak Haji Yaya. Kita Mbak Wanda ini salah satu kelebihan Pak Rudi memberikan memberikan kesempatan buat cabang-cabang untuk selalu memberikan inovasi, dan tentunya pada kesempatan ini izin juga Pak Rudi kalau Bapak berkenan nih, saya tadi tuh kepikiran lagi mau bikin program apa lagi gitu loh, buat para pensiunan khususnya yang mau mengajukan kredit. Tadi saya putar katret Pak Rudi, saya Pak izin mau bikin ceketan bako. Jadi ceketan bako itu salah satu program mungkin dari BJB. Kalau tadi Pak Rudi bilang Bang Jos Bang Jos banget. Nah izin Pak Rudi kalau kami di Garut nanti mau program BJB berbagi jeng baraya. BJB berbagi jeng baraya. Apa BJB itu berbagi barayanya jeng para baraya. pensiunan? Kita buat program ceketan bako, cek kesehatan, dapat sembako. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Izin, Pak. Mudah-mudahan ini di ACC sama Pak Rudi pada kesempatan ini, walaupun tadi agak ragu tapi nggak apa-apa lah, mumpung Bapak Ibu di sini juga para Langsung jos aja gitu ya. Langsung jos saja, langsung joskan. Izin Pak Rudi, Iya, iya. ini mungkin salah. Nah, jadi ceketan Kalau bako, tadi Pak Indra bilang mudah-mudahan di ACC sama Pak Rudi tadi pas dapat istilahnya cek kesehatan dapat sembako. Coba kalau bawa suratnya sekarang langsung di ACC. Luar biasa. Siap. Pak Indra, sih Pak Indra. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa sekali Bapak-Bapak di sini ya. Baik. Sekali lagi kita sambut Bapak DRH Ardian Hadinata dari PT Asputra Perkasa Makmur. Kami persilakan. Ya, perkenalkan saya mewakili dari PT ASPM ya Bu ya. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Indra, apa sih peluang usaha yang bisa kita referensikan kepada Bapak-Bapak semuanya, yaitu kalau di kita ada peluang kewirausahaan yaitu di UMKM ayam broiler Bapak. Di mana nanti kita akan berikan kandangnya, kita pinjamkan kandangnya, nanti tinggal Bapak mengelolanya. Karena sesuai dengan mutu saat ini bahwa untuk pensiun kita harus mempersiapkan ya Pak. Dan kalau untuk sehat ya otomatis Bapak harus ada aktivitas. Kalau hanya melamun ya pastinya pikiran kita akan kurang produktif dan tubuh kita juga akan kurang aktif. Oke, lanjut. Orang-orang Indonesia masih suka makan ayam Pak. Saya rasa peluang usaha untuk bermitra di ayam broiler masih prospektif gitu Pak. Jadi saat ini memang konsumsi kita di Indonesia Pak itu masih cukup rendah konsumsi ayam broilernya Pak. Yaitu terutama untuk di protein hewani ya Pak ya. Dengan Malaysia aja Pak kita masih kalah Pak. Jadi makanya kita punya inisiasi yang terbaru supaya nanti dari para masyarakat Indonesia itu bisa mengkonsumsi ayam kita sendiri ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan acara berikutnya dengan satu lagi rekomendasi untuk Bapak Ibu, bagaimana sih cara berinvestasi yang aman, yang pasti gitu ya untuk berwirausaha. Kita akan panggilkan Bapak Fauzi Takhir dari Gupo Indonesia. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Takhir. Mungkin tadi kalau Pak Rudi bilangnya dia mirip Deddy Corbuzier. Kalau saya mungkin mirip Fauzi Badila Pak. Wah, cuman bedanya Fauzi Badila itu dia artis, kalau saya peternak Pak. Dia peternak digital Pak. Oke, Gupo itu apa sih sebenarnya? Nah, Gupo itu adalah platform beternak secara digital. Yang mana jadi Bapak Ibu itu nggak perlu repot punya lahan, nggak perlu repot punya pegawai, punya karyawan, nggak perlu takut bau. Kalau di kana kan cenderung bau ya. Nah di kita ini kita ada solusinya beternak tapi via digital.
Dan untuk merealisasikan usaha Bapak Ibu tadi setelah ada ASPM, ada GUPO, kita akan hadirkan Bapak Dani Arya Febriana, Manager Financial Inclusion dari Bank BJB. Kami persilakan. Untuk Laku Pandai ini merupakan singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Intinya, esensinya yaitu untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan perbankan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, yang dipertanyakan Pak Suryaman tadi ya, kesulitan akses. Nah, Laku Pandai ini membuka akses seluas-luasnya untuk membuka layanan perbankan, tapi enggak melalui kantor bank, bisa secara individu ataupun berbadan hukum. Next, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, luar biasa. Bapak Ibu, langsung maju ya satu orang ya. Ini mah gampang pertanyaannya. Apa judul event hari ini? Ayo maju, sini, maju. Saya nggak mau ngacung, susah. Yang maju aja sini, Pak. Mangga, sini. Siapa? Tuh, keduluan. Siap Pak. Ada mic BJB Talks. Pensiun. Oke. Sehat? Sehat pasti. Pasti. Oke. Tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nih mah hadiah hiburannya, hatur nuhun udah berani maju ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Dan sebelum kita lanjutkan dengan penutupan, kita akan berikan closing statement panelis dari Bapak Ajat Sudrajat, perwakilan dari PWRI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PWRI, hidup LLI, yang keras satu, ya malum lansia. Mohon izin Pak Ketua, saya mengenalkan diri, nama tadi sudah disebut, kebetulan Wakil Ketua juga di LLI maupun di PWRI. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bank Jabar dan juga pemerintah daerah yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Pak Didit. Kami sangat bersyukur bahwa ada acara semacam ini. Jadi nanti saya mohon Bank Jabar juga mengadakan hal yang sama, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini BKD, khusus bagi para calon-calon pensiun. Tadi sudah menantang Pak Didit kan, datanya ada, dan saya juga punya datanya. Kenapa saya punya? Karena calon-calon teman saya di Lansia dan PWRI supaya gabung gitu. Dan gabung dengan Bank Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak Ibu hadirin sekalian, berakhirlah sudah BJB Talks, pensiun oke, sehat pasti. Terima kasih atas kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu hadirin dan juga para pembicara yang sudah luar biasa memberikan inspirasi. Dan sampai bertemu di BJB Talks edisi berikutnya dalam pensiun oke, sehat pasti. Saya Wanda Wardania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya.